Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam, maupun sore, maaf, dimanapun teman-teman berada. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggara Cipangestu dengan NPM 18 13 03 10 15. Di sini saya akan membuat sebuah video, merekam sebuah video terkait penyelesaian tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan terkait mempresentasikan rancangan penelitian ya. Terkait rancangan penelitian ini kita akan membahas beberapa bab, yakni terkait pendahuluan, tinjauan pustaka dan hipotesis, dan metode penelitian. Dari bab tersebut terdapat sub-bab. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kemudian tinjauan pustaka dan hipotesis ini terdiri dari tinjauan pustaka dan hipotesis tentunya. Kemudian metode penelitian terdiri dari metode penelitian itu sendiri, desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, kemudian yang terakhir teknik analisis data. Next, kita akan membahas pendahuluan dari beberapa subbab tadi ya. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu usaha dalam proses pembelajaran agar peserta didik memiliki potensi keaktifan yang baik di sekitar masyarakat seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang dasar pengertian pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri dan seterusnya, sehingga yang dapat bermanfaat atau diperlukan oleh masyarakat maupun bangsa dan negara. Kemudian pembelajaran yang akan diterapkan itu berpengaruh dalam proses pembelajaran pada pendidikannya untuk membantu guru melihat kemampuan siswa secara langsung maupun tidak langsung. Ketika proses pembelajaran berlangsung, guru itu menjadi sosok peran yang penting, sangat penting bahkan dalam menghandle proses pembelajaran. Aktivitas yang berlangsung selama proses pembelajaran itu kadang-kadang juga terkesan membosankan terkait pemakaian model belajar yang digunakan guru, sehingga peserta didik atau siswa itu tidak memperhatikan materi yang disampaikan dan tidak juga berpartisipasi secara langsung. Keberhasilan yang diperoleh dari proses pembelajaran salah satunya ialah kemampuan orang guru dalam memilih dan menentukan suatu model pembelajaran. Bila model pembelajaran yang digunakan atau dipilih oleh guru itu tepat, maka siswa untuk memahami materi yang telah disampaikan oleh guru itu dapat diserap. Model pembelajaran bukan hanya yang dapat menghambat proses pembelajaran, tapi juga ada permasalahan lain seperti kegiatan siswa itu cenderung tidak memperhatikan materi, menjadikan sering siswa itu lupa terhadap materi yang disampaikan. Maka mata pelajaran ekonomi yang merupakan salah satu mata pelajaran yang cukup sulit juga, ini membuat pembahasan di sini terkait model pembelajaran apa yang dapat digunakan oleh guru. Model pembelajaran kooperatif ya, karena sesuai dengan judul nantinya. Ini membuat pembelajaran yang langsung berpusat pada peserta didik. Tugas guru hanya sebagai pembimbing peserta didik selama proses pembelajaran tersebut berlangsung gitu. Pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD, nanti saya jelaskan STAD itu apa. STAD itu merupakan singkatan dari Student Team Achievement Division ya. Ini tidak membeda-bedakan, semua siswa dianggap sama. Penerapan model pembelajaran STAD ini akan diterapkan di SMA Negeri 1 Palas ya, kelas 10 IPS 1. Tujuannya agar dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar pada materi pokok mata pelajaran ekonomi. Oke, berdasarkan dari uraian di atas, maka kami
meyakini bahwa pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Dari paparan tersebut saya mengambil sebuah judul penelitian, yakni pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division dalam kurung buka STAD kurung tutup terhadap aktivitas dan hasil belajar ekonomi SMA Negeri 1 Balas, Lampung Selatan. Next. Oke, rumusan penelitian. Dari pemaparan di atas tadi ya, saya mengambil dua rumusan masalah penelitian, yakni apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division terhadap aktivitas belajar siswa IPS kelas 10 SMA Negeri 1 Palas, Lampung Selatan. Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division terhadap hasil belajar siswa IPS kelas 10 SMA Negeri 1 Lampung Selatan Palas. Baik, terkait tujuan penelitian ada dua juga, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division terhadap aktivitas belajar siswa IPS kelas 10 SMA Negeri 1 Palas, Lampung Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division terhadap hasil belajar siswa IPS kelas 10 SMA Negeri 1 Palas, Lampung Selatan. Next. Manfaat penelitian ini ada 4. Yang pertama itu bagi guru, tentunya dapat digunakan dan diterapkan kepada siswa dalam proses pembelajaran agar ketika di dalam kelas dapat diciptakan suasana yang aktif dan menyenangkan serta diterima dengan murid. Kemudian ini bagi siswa, manfaatnya bagi siswa yaitu agar siswa dapat berani dalam berbicara di dalam suatu kelompok, supaya juga berpikir kritis, aktif gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagi peneliti itu bermanfaat untuk menambah pengetahuan saat penelitian, tentunya kan melakukan penelitian tentang model pembelajaran STAD yang efektif juga menyenangkan dan menyampaikan materi kepada peserta didik. Kemudian bagi manfaat bagi sekolah, tentunya dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait hasil penelitian tadi, sehingga dapat menjadikan referensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Next, ruang lingkup. Terkait ruang lingkup ini sebenarnya ada beberapa, tapi di sini saya menekankan terkait tempat dan waktu. Tempatnya itu di SMA Negeri 1 Palas, Lampung Selatan. Kemudian waktunya itu semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Tinjauan pustaka dan hipotesis. Tinjauan pustaka dan hipotesis, mari kita bahas sama. Belajar ya, pertama itu ada poinnya itu belajar. Apa sih belajar itu? Ya, belajar adalah sebuah langkah perubahan pada kepribadian dan kemampuan seorang untuk menjadi baik, yang lebih baik lagi, yang dapat diperoleh dari pengalaman pribadi terhadap interaksinya pada lingkungan sekitar. Kemudian pembelajaran sendiri diartikan bukan sekedar mentransfer ilmu dari guru kepada siswa, melainkan suatu proses kegiatan yaitu terjadi interaksi antar guru dan siswa secara timbal balik, secara kontinu gitu ya. Maksudnya ketika guru menyampaikan itu materi ditanggapi oleh peserta didik, dan disitu juga ada tanya jawab, itu disebut timbal balik gitu. Kemudian teori belajar konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah pengajaran menerapkan pembelajaran kooperatif secara intensif atas dasar teori bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila mereka dapat saling mendiskusikan karena dibentuk suatu kelompok tadi. Kemudian pembelajaran ekonomi. Pembelajaran ekonomi ialah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih atau menentukan memilih dan menciptakan
kemakmuran. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau menentukan tadi ya, maksudnya sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Ini banyak dikenal sebagai teori ekonomi klasik. Tentunya teman-teman sudah pada tahu. Kemudian model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 5-6 orang dengan struktur kelompok yang heterogen. Kemudian model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan pendekatan cooperative learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu. Ya, kerjasama intinya dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Kemudian metode ceramah, ini metode yang cukup lama digunakan oleh guru dan mungkin guru-guru lama masih menggunakan metode ini. Nah, metode ceramah sendiri itu merupakan cara penyajian atau penyampaian informasi melalui penuturan secara lisan yang disampaikan kepada peserta. Jadi hanya guru di sini yang mempunyai peran cukup banyak. Penyampaian informasi yang dilakukan adalah sebuah bentuk dari interaksi yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Jadi terbatas, siswa minim sekali ikut partisipasi. Dan aktivitas belajar. Aktivitas belajar ini banyak sekali ya, mulai dari menulis, mendengarkan, menggambar ya, kemudian motor activity, mental activity, banyak sekali terkait dengan aktivitas belajar. Maka dengan adanya klasifikasi tersebut yang telah diuraikan di atas, yang telah diuraikan tadi, itu menunjukkan bahwa dalam sekolah cukup kompleks dan bervariasi supaya dengan beberapa kegiatan aktivitas atau aktivitas belajar tadi itu tidak membuat siswa atau peserta bosan. Dan hasil belajar ini terkait perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran. Untuk memperoleh hasil belajar yang baik, dilakukan evaluasi setelah belajar tadi, belajar mengajar tadi tentunya sebagai suatu tindak lanjut atau cara untuk mengukur tingkat penguasaan materi siswa. Kemudian kita lanjut membahas hipotesis. Tentunya ada dua hipotesis. Jadi yang pertama, terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe student team achievement division terhadap aktivitas belajar siswa IPS kelas 10 SMA Negeri 1 Palas, Lampung Selatan. Dan yang kedua, terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe student team achievement division terhadap hasil belajar siswa IPS kelas 10 SMA Negeri 1 Palas, Lampung Selatan. Next, metode penelitian. Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen, yang dimana metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Kemudian pada penelitian ini yakni menggunakan metode desain, pretest, dan post-test ya. Desain penelitiannya itu contour group design, bahwa terdapat dua kelompok yang dipilih secara random acak. Kemudian sebelumnya diberikan pretest untuk mengetahui keadaan awal antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam desain ini akan diberikan dua kelas, yaitu kelas 10 IPS 1 sebagai kelas eksperimen, sedangkan 10 IPS 2 itu sebagai kelas kontrol. Pada kelas eksperimen akan diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, sedangkan pada kelas kontrol akan diberikan perlakuan menggunakan metode ceramah. Lanjut, populasi dan sampel penelitian. Sugiono berpendapat bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 IPS ya di SMA Negeri 1 Palas, Lampung Selatan.
Untuk sampelnya yaitu berdasarkan penentuan sampel didapatkan siswa atau populasi tadi didapatkan siswa kelas 10 IPS 1 dan kelas 10 IPS 2 sebagai sampel penelitian, sehingga kelas yang akan digunakan sebagai penelitian terdiri dari 2 kelas ya. Kemudian maaf terlewat, jadi kelas 10 IPS 1 itu ada 28 siswa, sedangkan kelas IPS 2 itu ada 30 siswa. Lanjut kita membahas variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada dua ya, itu variabel independen dan variabel dependent. Apa itu variabel independen? Itu variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi ya. Pada penelitian ini penggunaan model pelajaran komparatif tipe student type achievement division sebagai variabel bebas. Kemudian variabel dependen atau terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi pada penelitian ini. Variabel yang digunakan adalah variabel Y sebagai aktivitas siswa, Y1 sebagai aktivitas siswa, dan Y2 itu sebagai hasil belajar siswa. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Nah, ini ada dua ya. Ada tiga. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division. Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division ialah satu model pembelajaran kooperatif yang dimana siswa akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang di dalam kelompok ya. Itu dalam aktivitasnya diberikan lembar diskusi kepada siswa, kemudian ada soal kuis dan penugasan dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas belajar. Aktivitas belajar itu diukur menggunakan banyak hal, salah satunya ialah dengan menggunakan lembar aktivitas belajar pada setiap mengamati siswa ya. Dari melihat proses pembelajaran dan pengamatan akan dilakukan oleh peneliti. Penilaian yang akan diambil aktivitas belajar ini ialah menggunakan lembar aktivitas. Ya, nanti ada tabel lembar yang akan digunakan ya. Intinya yang sebagai pengukuran aktivitas belajar peserta didik itu, yakni peserta didik itu memperhatikan penjelasan guru atau tidak, mencatat materi yang telah disampaikan guru, berdiskusi atau bertanya, menanggapi pertanyaan, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Itu yang diukur nantinya. Kemudian hasil lembar yang digunakan tadi itu nanti muncul rumus untuk menghitung keaktifan atau mengukur keaktifan siswa. Dan hasil belajar jika perbedaan dari hasil pretest dan post-test akan itu ada perbedaan yang cukup besar, maka semakin baik juga pelaksanaan program tersebut ya. Hasil belajar yang akan dapat dalam pengaturan ini hasil belajar yang diperoleh siswa melalui tes tertulis yang berbentuk pilihan jamak atau pilihan ganda, di mana hasil belajar ini akan diperoleh setelah pelajaran diterapkan, yakni menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division tadi. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 3: teknik observasi, teknik dokumentasi, dan teknik tes. Teknik observasi yaitu teknik pengumpulan data digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia ya, menurut Sugiono ya, proses bekerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
Dalam penelitian ini, observasi yang akan digunakan yaitu dengan menggunakan lembar observasi. Lembar observasi ini bertujuan untuk mengamati perilaku belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division dengan menggunakan metode ceramah dan dengan menggunakan metode ceramah. Menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan berupa foto-foto kegiatan siswa ya. Kemudian teknik tes itu dalam penelitian ini tes yang akan dilakukan berupa tes tertulis yang akan dikerjakan oleh siswa, mengetahui hasil belajar siswa setelah melakukan pembelajaran ya, dengan tipe Student Team Achievement Division. Bentuk tes itu pilihan ganda atau multiple choice. Ya, uji pasar analisis data itu ada dua, uji normalitas data dan uji homogenitas. Karena kenapa kok memilih uji normalitas data dan uji homogenitas? Karena ini terkait pengaruh, maka menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Ini terkait normalitas itu terkait sampelnya itu normal atau tidak yang digunakan distribusinya. Kemudian homogenitas itu terkait sampel yang berasal dari populasi yang memiliki versi yang sama, intinya itu. Kemudian teknis analisis data, yakni menggunakan dua teknik analisis data. Yang pertama uji dependent sample test. Ini pengujian ini untuk melihat nilai signifikan antara variabel bebas dengan variabel terkait, yakni terkait HO diterima, HO ditolak, dengan menggunakan kriteria tentunya dan rumus dari hasil perumusan. Kemudian uji effect size ya, ini terkait untuk menguji hipotesis yang 1 dan 2. Kriteria yang ada dalam pengujian ini yaitu jika terdapat nilai signifikan STAD terhadap aktivitas belajar hasil belajar siswa sesuai dengan hipotesis tadi. Tentunya ini dilakukan secara ilmiah, maka menggunakan rumus setiap teknik analisis data. Baik, sekian. Jika ada salah kata, saya maaf ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.